Nih sekarang kita sebelum nanam cabai, kita biasain ini bikin RAB namanya. Ini RAB, ini kita mau buka lahan 3 hektar. Pengolahan tanah traktor, menggunakan tenaga kerja borongan, mulsa, semua nih udah saya rekap di sini. Sampai penyakitnya, hamanya, terus juga perekatnya udah kita siapin. Ini udah punya listnya yang buat kita belanjain. Terus kebetulan karena saya dulu pernah jadi tukang gambar di proyek, nah ini juga udah kita gambar bedengannya. Tuh, mana dia cabai, ini dia. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini, nih, kelihatan kecil-kecil. Ini berarti banyak bedengannya. Ini udah ada ukurannya, 176 meter ke sananya, ke sini 146 meter. Bentuk tanahnya kayak gini. Nah, setelah dapat gambar ini baru saya bisa hitung jadi RAB namanya. Ini RAB-nya. Bibitnya sekitar 44.000 bibit yang mau ditanam. Ini kebutuhannya ada di sini semua. Nanti kalau saya sudah berhasil nanam cabenya, nanti data ini saya share ke teman-teman supaya jadi pengetahuan yang benar. Tapi kalau saya salah, kalau saya share sekarang, kalau salah nanti kan celaka buat teman-teman. Artinya ini belum bisa saya publish dulu, tapi ini saya kasih tahu tahapannya bahwa saya sebelum nanam cabai itu bikin gambar, terus bikin RAB. Gambar itu maksudnya gambar lahan kita seperti apa, terus nanti kita dapat berapa bedengan, itu bisa diukur. Terus sudah itu baru bikin RAB. Kita masukin list semua belanjanya supaya pas kita nanam itu udah persiapannya udah matang, nggak bolak-balik, tenaga kerjanya udah semua bahannya ada gitu. Nah, karena kalau nggak ngitung RAB, nanti teman-teman nggak bisa tahu nih harga cabai kita untung di harga berapa. Nah, sekarang saya udah selesai, ini udah di print. Kita mau bawa, pertama kita mau ke toko pertanian. Yang kedua kita mau ketemu off-taker. Off-taker itu kita mau tahu nih, ada nggak, kita mau konsultasi ke beliau, bisa nggak harga cabai kita ditawar sebelum kita tanam. Dia berani nawar. Kalau saya sih berharapnya dia nawar 20.000 per kilo. Kalau dia berani nawar 20.000 per kilo, ya udah. Nanti hasil panen kita berharap dikasih ke dia semua. Gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya kita cari lagi off-taker yang lainnya. Kan masih ada waktu sebelum panen. Masih dari sekarang mungkin masih punya waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan untuk nyari yang mau nyerap hasil panen kita. Kalau kita nyarinya nanti pas panen, kita pusing dan kita nggak bisa nolak orang yang nawar harga saat itu. Tapi kalau kita dari jauh gini, kalau harga nanti suatu saat mahal, ya kita komitmen sama dia. Kalau harga suatu saat nanti murah, dia yang komitmen sama kita. Harapannya gitu. Nah, sekarang kita ada 3 tujuan. Pertama, toko pertanian, beli barang-barang yang udah kita list. Kedua, ke off-taker, kita ke Cianjur. Ketiga, ketemu yang punya traktor. Traktornya sih punya pemerintah kalau nggak salah, punya dinas pertanian. Kita ketemu operatornya, kita mau jelasin metodenya, lalu kita mau tanya berapa bahan bakarnya, apa segala macam, supaya walaupun ini hibah dari pemerintah, tapi kan operator harus kita gaji, terus juga mobilisasi alat beratnya, berangkatnya harus kita ongkosin, terus juga bahan bakarnya, perawatannya. Nah, kita ketemu operatornya, nanti kalau bisa kita rekam, kita ngobrol sama operator, kita rekam supaya teman-teman bisa niru. Oke, kita jalan dulu. Nah, sekarang kita udah sampai di toko pertanian. Jadi hal yang selanjutnya, tahapan selanjutnya kalau mau budidaya cabai, setelah teman-teman tentuin lahannya, lalu juga di proses clearing, sudah mendekati mau selesai. Setelah itu bikin perencanaan apa aja mau dibeli untuk budidaya cabai. Ini kita udah bikin, ini ada, ya pokoknya nanti kita belanja supaya nggak keder nih. Kita udah megang acuan ini, acuan list belanjaannya, sama referensi harganya juga, supaya biar bisa nego nanti sama toko kalau kemahalan dari budget yang kita tentuin. Ya udah, sekarang kita ke toko aja.
Ingat ya, kalau mau ke toko pertanian bawa catatannya supaya teman-teman udah tahu budgetnya berapa mau belanja dan produk apa aja yang mau dibeli, supaya nggak kelebihan, nggak kekurangan, pas-pas aja. Kita belanja 25.285.000 untuk persiapan tanam. Belum sampai pupuk nih, belum sampai pupuk buat ngerawat. Nah ini Pak Buyung nih yang punya toko nih, Pak Buyung. Ya, makasih Pak Buyung. Iya, sama-sama. Kita pulang. Ini di bawah yang mana? Udah jam 7:30. Sekarang kita lagi ada di Cianjur untuk ketemu sama salah satu tokoh yang bisa tahu tentang pasar. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol sama beliau, karena waktu tempatnya terbatas jadi nggak bisa kita rekam. Nanti kita punya acara khusus sama dia, kali kita akan tanya-tanya biar teman-teman dengar apa yang tadi kita berbincangkan. Paling nggak ini salah satu upaya saya sebelum nanam cabai, nyari jaminan pembelian dan mereview statistik data pasar seperti apa pada nanti kalau saya panen. Jadi supaya sebelum nanam pastiin kita udah tahu nih mau jual kemana hasil panen kita. Sekarang tadi udah ketemu yang punya traktor, Pak Bangkreng. Tadi juga ada kita ngobrol-ngobrol. Tadi mau kita bikin video di situ berhubung dia ada tamu. Jadi akhirnya ya kita ngomong tadi cuma ngasih tahu aja. Ini kita udah omongin rencana kita dan dia setuju untuk bikin bedengan di tempat kita dengan metode kerja yang akan kita terapkan, yaitu pertama dibikin kita pasang patok dulu dan segala macam, dan nanti traktor masuk, tenaga kerja udah masuk duluan, nebar dolomit dulu. Pokoknya dia udah setuju lah pada prinsipnya, dan dia rencana mau tidur di kebun, artinya nggak pulang pergi, sehingga menurut saya itu lebih efektif. Kata dia untuk mengolah lahan 3 hektar hanya paling cepat 3 hari, paling lambat 1 minggu gitu ya. Yaudah, makasih buat teman-teman. Kalau mau bikin budidaya cabai atau budidaya sayuran lain, kita udah coba berbagi apa yang kita kerjakan. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bantu teman-teman yang bingung atau yang udah tambah pintar. Kalau kita ada yang salah juga komen aja, kasih kita masukan. Ya, makasih.